So I record for this meeting ya. So far so good ya, alhamdulillah then. So for this international class, is there any foreign student? Yes, ma'am. Oh yes, who? Rafolo Nirina? Yes. Yes, ma'am. Yeah, where from? Natasha, ya. Dari mana? Good morning, everyone. Good morning, Natasha. I'm Natasha from Madagascar. Oh, thank you, Natasha, to open your cam. Nice to see you, Natasha. Nice to see you all also. Okay. Is there any other or just one? Just one. Just one. That's all right. Thank you very much. What time is it now in Madagascar? Currently, I'm already in Indonesia. Oh, Indonesia. Yeah. So there is no different time, right? What part Indonesia? Which part in Indonesia? Oh, Sukabumi. Oh, yeah. Do you have family there or what? No, just a friend. Oh, friend. Okay, thank you. Okay, I will share screen. I'm sorry for lecture agreement still in Bahasa Indonesia because I just realized for this morning that this one is international class, so maybe later I will change. Natasha, can you speak Indonesia, Bahasa Indonesia or no? Yes, but not too much. Oh, not too much. Little bit ya. Bisa dikit-dikit gitu ya. Okay. Okay, can you see my slide, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, this one is Introduction to Management. For the lectures, there are 2 lecture years. First lecture is Mrs. Endang Sutrasmawati, but she will with you from week 9 until week 16. Yeah, for week 1 until week 8 will be with me. Yeah, in this lecture. Okay, my name is Siti Doa. You can call me Miss Riri. I'm lecturer in management department. Yeah, jadi from management department, different department with you, I think, because you are from accounting department, right? Okay, then for the room, lectures room, I think the same in L building, yeah, Faculty of Economics, yeah, L2 building, Faculty of Economics. Okay. Our schedule is Friday, yeah, start from 7, yeah, but for Zoom meeting, I will start from 7:30. From 7 until 7:30, you can study by yourself first and download material from Elena and maybe prepare breakfast, from your breakfast and then take a bath and etc. Right? Is that okay? Or you still want to start at 7 o'clock? What do you prefer? Okay, yeah. 7:30. But I will upload the material maybe at night or the day before, so that at 7 until 7:30 you can read the material and etc. or prepare yourself to to join the meeting. Yeah. This one for attendance, at least 75%. Yeah, this one is a must, yeah, minimum 75%. Yeah.
So for example, there are 16 meetings, so you have to join at least 12 meetings, right? Yeah. Yeah, for the custom is ya bebas rapi ya, berkah bersepatu ini nggak usah karena kan Zoom ya. And for the midterm is in 8 meeting. For the final exam is in 11 meeting. Sorry, 16 I think. Okay, for the lecture concept is online via Zoom, Elena, or YouTube. Maybe sometimes I don't use Zoom, but I will use YouTube. Maybe I will upload my video in YouTube and then I embed the video in Elena so that you can see my video explanation video related to material in Elena. Yeah. Sometimes maybe I will use that. So not every meeting I will use Zoom. Yeah, is that okay for you? So combination. Yes, it's Okay, Miss. Yeah. Okay, there's assignment. Individually or a team, yeah, based on team. But maybe for this, what is it? For this class or for this course, yeah, actually the assignment will be more individually, ya, lebih banyak individual ya, and active discussion in class. Jadi mungkin penilaiannya lebih banyak juga tugas individu dan aktif diskusi. Kalau team based project mungkin hanya satu tugas saja yang butuh kelompok untuk tahu kerjasama tim. Okay, for the for the scoring, yeah, is from NH itu nilai harian, so there are some components ya, nilai harian, nilai UTS, nilai UAS. Nilai UTS ini midterm, and then UAS ini final exam. Yeah. So not only based on UTS and UAS, yeah, day by day meeting, I will see who is active student in the class, in the discussion. Nah, that's one also be the menjadi pertimbangan ya untuk penilaian. And about the counting, or the leader for this class with the counting? Daniel Sugiaryanto, Miss. Daniel Sugiaryanto. Sugi Arianto. Anto Second. ya. Ya. Okay, wakil counting is there? Wakil counting or no? Belum dipilih, Miss. Actually, Hanya counting saja. excuse me, ma'am. Yes. Actually, for this class, we what should I say? For the leader is me, but for the person who is responsible for this class, especially for introduction to management, was Daniel Sugiaryanto. So, Okay. how about that? Oke, mungkin yang ini lebih yang responsible for this class aja ya. Oke, kalau siapa namanya tadi Mbak? Untuk accounting-nya berarti belum ada, kalau begitu.
Ya udah Mbak ini aja, Mbak siapa? Diva, Your name? ma'am. Diva? Aurelia. Yeah. Okay, Diva Aurelia. Okay, maybe become our welcome thing ya. Is that okay? Okay. Is there any question related to lecture agreement? Excuse me, ma'am. Can I Yeah. ask? Ya, silakan. For the weight, for the score about nilai harian, nilai UTS, and nilai UAS, how about the percent? Okay, percent. Okay, I will show you. Wait a minute. Okay, can you see here that active discussion in class is 20%. Jadi ini kita fleksibel ya, team based project. Nah, ini sama case method yang tugas individu digabung aja ini. Team based project and assignment is 35% karena nanti untuk kita kelihatannya lebih banyak yang tugas ya. And then for quiz 5%, is there any quiz ya? Tapi jika nggak ada kuis, maka kuis akan masuk di UTS midterm. Jadi UTS-nya ya ini bisa jadi 20% kalau kuisnya kita gabung saja di UTS. And then for the final exam is 25%. Jadi sekarang penilaiannya based on MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu lebih banyak penilaian in the process, not only in the final exam. Ya, jadi keaktifan diskusi di kelas, tugas-tugas, nilai harian itu bobotnya juga sekarang cukup lumayan ya, bisa sampai 50% ya kalau total untuk nilai hariannya. Ya sisanya untuk UTS sama UAS. And for the material, maybe I will show you in general, ya, but it's still in bahasa Indonesia ya. Jadi I will change if you need, but I think it's also okay ya. Karena kan cuma RPS ya, ini sudah terlanjur di-upload di Sikadu ya ini. For the first meeting about organisasi and management, and for the second meeting is about perkembangan teori manajemen. The third meeting is about lingkungan, etika manajemen. The fourth about manager and keterampilan manager. The fifth is about planning. And the sixth about type and model of planning dimension. And then meeting 7 about pembuatan keputusan manajerial, manager decision making. And for the 8th meeting is about midterm, yeah. 9 meeting is about organizing, and etc. until 16. Yeah, for the 16 meeting is about all final exam. Okay, then that's a little bit introduction to the material and to the lecture. So now I want you to introduce yourself. Yeah, I will check your name from Sikadu. Wait a minute.
I think there is trouble with the connection. So it's still loading. Have you have breakfast for this morning? Udah sarapan belum? No. Not yet. Saya belum, Miss. Belum. Udah saya mundurin 7.30 biar kalian sarapan dulu. Next week you have to start your day with breakfast ya. Oke. Yes, Miss. Jadi kan kasihan kalau jam 7 merutut gitu ya. Nanti kalau hanya awali hari dengan senyuman nanti lemes ya. Harus awali dengan sarapan juga ya. Okay, wait a minute for the connection. Okay, I will start from Tiara Tirta Andrisa Putri. Yes, ma'am. Introduce myself. My name is Tiara Tirta Andrisa Putri. You call me Tiara. I'm from in Pati, Central Java. Thank you. Okay, thank you Tiara from Pati ya. The next Dian Ayu Rahmawati. Okay, my name is Dian Ayu Rahmawati and you can call me Dian. I'm from Demak, Central Java. Thank you. Okay, from Denmark ya. Okay, Amelia. My name is Amelia. I'm from Southeast Sulawesi. From Sulawesi. So now you are in Sulawesi right now? From Yes. your home? Yes. Okay. Okay, nice to meet you all. Nurul Fahidatul Nisha. Hello, ma'am. Good morning. Yeah. My name is Nurul Faidatul Nisha. You can call me Nurul. I live in Batang, Central Java. Thank you. Okay, thank you from Batang. Daniel Sugiaryanto. Okay. Good morning, everyone. My name is Daniel Sugiaryanto. I live in Bogor, West Java. Still live in Bogor. I'm 18 years old. Thank you, Miss. Okay, thank you, Daniel. Nice to meet you. Francisca Anggraini. Yes, ma'am. My name is Francisca Anggreni. Usually people call me Siska. I'm from Blora, Central Java. Thank you. Thank you, Siska. Diva Aurelia Shafika. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Morning. Let me introduce myself. My name is Diva Aurelia Shafika Zahra, and you can call me Diva. I live in Salatiga, Central Java, and right now I'm 17 years old. Okay, Diva. Nice to meet you. Okay, thank you. Nice to meet you too. Lastri Rutsanti. Okay, good morning, everyone. My name is Hasrut Santi. You can call me Lastri. I'm from Riau. Okay, thank you, Lastri. Sabila Azara. Good morning, everyone. My name is Morning. Sabila Zahra. I live in Brau, East Kalimantan. I'm 18 years old. Okay, thank you. Andini Yuliarti. Okay. Good morning, everyone. My name is Andini Yuliarti. I usually call Andini. I am 18. I come from Kebumen, Central Java. Thank you, Miss. Thank you, Andini. Zidni Muna. Good morning, everyone. My name is Zidni Muna. You can call me Zidni. I live in Batang, Central Java. Okay, Batang. Thank you. Lela Nur Salma. Hello, everyone. Good morning. My name is Lela Nur Salma. You can call me Lela. I'm from Solo, Central Java. Thank you. Solo. Okay, thank you, Lela from Solo. Putri Solo. Nazila Siva.
Okay, good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Nazila Shifa Salsabila Pratama Putri. You can call me Nazila. I'm from Pekalongan. Thank you, Miss. Okay, thank you, Nazila. Musyafa Habibur Rahman. Good morning, everyone. Good morning, Miss. Let me introduce myself. My name is Musyafa Habibur Rahman. You can call me Musyafa or Habib. I'm come from Purbalingga. Thank you. Okay, thank you, Habib. Yuliani Anggita Sari. Hello, everyone. My name is Juliana Gitasari. I come from Purbalingga. Thank you. Okay, thank you. Fadilah Putri. Hello, good morning, everyone. My name is Fadilah Putri Kasani. I'm 19 years old. I was born in Bekasi, but I had stayed in Cirebon since second grade of elementary school. Okay, thank you. Nadia Bernika Putri. Good morning, everyone. My name is Nadia Bernika Putri, or just call me Nadia. I live in Magelang, Central Java. Okay, Nadia, thank you. Then Amelia Wiji Puspita. Hello everyone, my name is Amelia Wiji Puspita and I'm from Grobogan, Central Java. Thank you. Then Nayaka Jatiriono. Hello everyone, my name is Nayaka Jatiriono. You can call me Nayaka. I'm from Purbalingga. Okay, thank you. Nanda Fauzia. Hello everyone, my name is Nanda Fauzia Koturnada. You can call me Nanda. I'm from Jakarta. Okay, and then Netania Ardelia Ersiahaan. Okay, good morning everyone. My name is Netania Ardelia Ersiahaan. You can call me Neta. I live in Bekasi, West Java. Okay, thank you. Rido Satrio Utomo. Hello everyone, my name is Rido Satrio Utomo. My friends usually call me Do. I was in Jakarta, but now I recently live with my family. I'm 18 years old also. The connection is bad, miss. Yeah, I think that. So now you live in where? Now I live in Cilengsi, but I used to live in Jakarta. Oh, okay. Because of pandemic, I moved back to Cilengsi. Okay, thank you. Maria Putri. Good morning, everyone. My name is Maria Putri Kalisha. You can call me Putri. I live in Bengkulu. Bengkulu. Okay, Maria. Amanda Yudanti Wibowo. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Amanda Yudanti Wibowo. People usually call me Amanda and I come from Semarang. Oh, Semarang. Thank you. Okay, thank you Amanda. Which part of Semarang? I live in Gajah Mungkur, ma'am. Gajah Mungkur. Yes. Okay, thank you very much. And for Natasha, I think she already introduced herself, yeah? Yeah, that's all. Thank you for introducing yourself. Now we move to the material. Is that okay? Nggak banyak kok, ini masih pengenalan aja, jadi dikit aja. Wait a minute. Okay, can you see my slide? Yes, Miss. Okay, for Natasha, I'm sorry for the first meeting. I still use slide in Bahasa Indonesia, but later I will upload in English, yeah? All right, ma'am. Okay. Okay, konsep dasar manajemen ya, introduction to management. For the outline, is this the outline for the topic for today?
Now, what is organization? Atau apa itu organisasi? Mungkin kalian sudah sering mendengar, bahkan member of the organization, is that right? Misalkan OSIS, ya, organisasi Karang Taruna, dan lain sebagainya. Jadi organisasi, sebelum kita masuk ke manajemen, kita perlu tahu apa itu organisasi. Organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. What is the example for organization? We in the class is organization, I think. Oh yeah, yeah, that's right. Jadi kalian di kelas juga organisasi ya. Sudah ada komtingnya mungkin. Kalau dulu kuliah offline ya, kalau zaman kuliah offline itu biasanya di kelas itu pasti ada komting, wakil, sekretaris, bendahara. Tapi karena ini online ya, biasanya komting aja cukup gitu ya. Karena dulu itu kan beli buku biasanya juga bareng-bareng, jadi kayak ada bendahara yang ngumpulin, nanti tugas apa, fotokopi apa ya, bendahara kadang juga ada iuran, nanti ada temennya yang kesusahan atau apa, itu pakai uang dana bersama seperti itu. Jadi kebersamaannya itu lebih terasa ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Memang kelas ya, supaya kalau tujuan kelas apa sih? Supaya sukses bersama, lulus bersama gitu kan. Setidaknya itu. And then OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah. In the university degree ya, tingkat universitas ya, BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. It's also organization. Or UKM ya, UKM yang ada di universitas or in the faculty level. Ya. So what is the benefit of organization? Apa sih manfaat organisasi gitu ya? Manfaat organisasi ada beberapa di sini. Yang pertama, organisasi melayani masyarakat, organisasi mencapai tujuan, organisasi yang memberi karir, dan organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Sebenarnya manfaat yang lain juga banyak, memelihara ilmu pengetahuan, contohnya ya university, ya school, itu kan organisasi yang memelihara pengetahuan. Organisasi mencapai tujuan itu almost all organizations, hampir semua organisasi yang mencapai tujuan tertentu, specific purpose. Organisasi melayani masyarakat in Indonesia, ormas ya, organisasi masyarakat. Maybe not all organization will serve the community ya, mungkin tidak semua organisasi akan melayani masyarakat, but some of them is serve the community. Organisasi memberi karir ini ya berarti perusahaan ya, the example is company. Lalu apa itu manajemen? Manajemen is process for planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi proses untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan. Ya. Activity to achieve the purpose of the organization effectively and efficiently by using resources. Ya. Jadi proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Cara mudah untuk mengingat ini, watch. Di sini kuncinya. Jadi
manajemen itu kuncinya ini. POAC. Planning, organizing, evaluating, and controlling. Supaya kalian mudah mengingat, pakailah ini aja. Tinggal nanti belakang-belakangnya kan kalian tambah-tambah aja kan proses untuk merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya itu juga boleh. But the main ya inti ya itu di sini. Watch, planning, organizing, evaluating, and controlling. Bisa diterima ya? Oke. Oke, next ini buat manajemen. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi di suatu organisasi atau di perusahaan, in the company. Terus Bapak Asman Sarjinoge, salam kenal kembali. Okay. This is the resources ya. Sumber daya itu kan bisa macam-macam. Apa saja misalkan? Sumber daya manusia, Yes. alam, Human resources ya, sumber daya alam, sumber daya modal, finance ya, modal itu tadi, kewirausahaan, skill itu juga contoh sumber daya. Semuanya itu diproses oleh manajemen ya, di planning, di organizing, evaluating, controlling, watching. Ini adalah fungsi manajemen. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, specific purpose for the organization secara efektif dan efisien. Kata efektif dan efisien ini juga nggak akan hilang dari manajemen. Ya. Manajemen itu selalu dikaitkan dengan efektif dan efisien. Apa itu bedanya? Mari kita nanti pelajari bersama. Ini yang penting kalian tahu dulu. Jadi ada sumber daya, kemudian diproses manajemen. Ya, oleh manajer, itu biasanya manajer nih yang merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Masuk ya, bisa diterima ya. Nih. Sekarang masuk ke efektif, bedanya efektif dan efisien. Kalau efektif itu sejauh mana organisasi itu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Atau istilahnya doing the right things. Efektif itu berarti tercapai tujuannya. Kalau efisiensi itu jumlah sumber daya minimal yang diperlukan ya, bisa jadi bahan mentah, uang, waktu, manusia ya untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi kalau efektif itu yang penting tujuannya tercapai, tetapi misalkan sumber daya yang dipakai banyak atau berhamburan, itu nggak masalah, itu tetap efektif. Tapi yang namanya efisien itu sumber dayanya harus sesuai, harus minimal gitu, tidak dihambur-hamburkan, hemat sumber daya istilahnya cara mudah itu efisien. Kalau efektif dan efisien berarti tujuannya tercapai dengan sumber daya yang tidak dihambur-hamburkan, dengan sumber daya yang sesuai dengan sumber daya minimal. Gitu ya. Bisa diterima? Tadi efektif apa efektif? efektif yang penting tujuannya tercapai walaupun uang yang dikeluarkan besar, tapi kalau tujuannya tercapai nggak apa-apa. Kalau efisien, jumlah sumber daya yang dikeluarkan lebih minimal. Contohnya misalnya, kayak misalnya saya dari Jogja mau ke Semarang, kalau efektif itu naik pesawat cuma 1 jam. Tapi kalau misalnya yang efisien, saya dari Jogja ke Semarang naik bus 3 jam, tapi uang yang dikeluarkan lebih sedikit. Tapi tujuan
manajemen itu tidak hanya efektif saja, tidak hanya efisien saja, tetapi efektif dan efisien. Jadi kalian mengkombinasikan tercapai, tapi sumber daya juga tidak dihambur-hamburkan, gitu ya. Jadi kalau cuma tercapai itu baru efektif, tapi yang kita butuhkan di manajemen itu adalah efektif dan efisien. Mungkin efektif saja relatif mudah ya enggak, tapi untuk bisa mengkombinasikan efektif dan efisien itu butuh effort, butuh pemikiran, gitu ya. Bisa diterima ya? Jadi efektivitas doing the right things, kalau efisiensi doing things right. Ya nggak dihambur-hamburkan lah, istilahnya sumber dayanya disesuaikan penggunaannya, ini kan kebutuhan, kalau bisa ya diminimalkan supaya hemat. Gitu. Ini kombinasi efektif dan efisien. Kalau tidak efektif, tidak efisien itu berarti tujuan tidak tercapai dan menghamburkan sumber daya. Berarti tidak efektif dan tidak efisien. Tapi kalau tidak efektif tapi efisien, tidak mencapai tujuan, tidak menghamburkan sumber daya, artinya sumber dayanya hemat. Tetapi tujuannya tidak tercapai kan masih belum sesuai ya dengan kita ya, dengan tujuan manajemen. Kalau efektif tapi tidak efisien, kalau efektif tidak efisien berarti tujuannya tercapai, tetapi menghamburkan sumber daya. Yang kita butuhkan adalah di titik ini. Tercapai tujuannya dan tidak menghamburkan sumber daya. Itu artinya efektif dan efisien. Is that okay? Is that clear? Clear, Miss. Clear, ma'am. Thank you for your response. Yes. Nah, ini konsep manajemen, ini fungsi-fungsinya tadi POAC ya, untuk mempermudah minat. Planning, ya ini P. Kemudian ini organizing, ini actuating, ya. This is controlling, ya, POAC. Mulai dari perencanaan, ini adalah pemilihan dan penentuan, tujuan organisasi, penyusunan strategi, kebijakan, program, dan lain-lain. Pengorganisasian, penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, penugasan, wewenang, dan tanggung jawab. Kalau pengarahan ini kaitannya dengan motivasi, komunikasi kepemimpinan untuk mengarahkan karyawan. Lalu pengendalian itu kan controlling, ya, jadi lebih ke penetapan standar, pengukuran standar, dan pengambilan tindakan korektif jika tidak sesuai. Tapi nanti di sini kita akan bedah satu persatu ya, ini masing-masing akan jadi satu bab nanti. Tapi secara garis besar umum fungsi manajemen ini ada 4 ya: planning, organizing, operating, dan controlling. Jenis manajemen berdasar hierarki ada manajemen tingkat bawah. Contohnya apa ini kalau di perusahaan? Supervisor itu sebenarnya manajemen tingkat bawah. Kemudian ada manajemen namanya misalkan kepala cabang, nah, itu manajemen puncak ya, manajemen keuangan di tingkat pusat, gitu sudah masuk yang tingkatan atas. Direktur itu juga ada tingkatan atas puncaknya. Oke, ini kalian manajemen. Jadi ini kan tadi tingkatannya ada top manager, middle, first line manager, atau bawah tadi non-manager. Ini yang pegawai biasa. Jadi semakin tinggi tingkatan manajemen, itu butuh namanya conceptual skill. Semakin tinggi tingkatannya butuh conceptual skill, semakin ke bawah tingkatannya butuhnya apa? Technical skill. Conceptual skill itu apa? What is conceptual skill? Sebuah skill untuk membuat konsep, Miss, merencanakan gitu, seperti itu. Iya, betul ya. Jadi conceptual skill ya, skill untuk perencanaan secara umum, melihat semua itu dari sudut pandang yang lebih
luas, jadi konsepnya. Kalau technical skill lebih teknis ya, yang dikerjakan itu biasanya. Misalkan mengoperasikan alat dan lain sebagainya. Kalau human skill, contohnya apa? Kemampuan untuk berkomunikasi. Betul ya, komunikasi, personal gitu ya. Itu juga penting. Kalau itu sih hampir semua tingkatan manajemen proporsinya juga hampir sama. Kemudian tugas manajer itu kompleks, multidimensional. Dari kompleks itu artinya ya banyak ya, nggak cuma terbatas yang kelihatan saja. Sebenarnya itu kompleks banget. Kemudian multidimensional itu karena terkait berbagai dimensi, berbagai divisi. Kemudian range of skill itu butuh berbagai macam skill ya minimalnya tadi konseptual, human skill, technical skill. Nah, ini peranan manajerial. Ada interpersonal atau hubungan manusiawi. Misalkan figur bapak itu menjadi simbol organisasi, memimpin rapat, membuka acara organisasi. Sebagai pemimpin itu berarti memberi contoh teladan pada bawahan, memotivasi bawahan. Penghubung ini mengkoordinasikan kegiatan antar departemen. Penting di kelas ini juga bisa sebagai peranan manajerial ya enggak? Simbol organisasi, memberi contoh teman-temannya, menghubung, koordinasikan kegiatan. Kalau ini mungkin dengan dosen, dengan mahasiswa, gitu ya, atau mungkin antar kelas yang lain. Peranan informasi juga bisa memonitor, diseminator, juru bicara. Kalau monitor itu mengawasi kegiatan, kemudian diseminator meluaskan informasi. Juru bicara ini menjadi wakil organisasi dan memberi pidato. Ya. Terakhir, peranan pengambilan keputusan, decision making. Kewirausahaan, penyelesai gangguan kewirausahaan ini terkait pertumbuhan perusahaan ya. Kalau perusahaan, kalau dia wirausaha ya berarti terkait dengan produknya, membuat produk, ekspansi usaha. Penyelesai gangguan ini menyelesaikan gangguan yang timbul, mogok kerja, mogok buruh, perselisihan dalam organisasi itu juga manajemen ya. Ya utamanya ya manajemen sumber daya manusia ya. Jadi kan manajemen nanti manajer itu biasanya bidangnya juga banyak, manajemen keuangan, sumber daya manusia, manajemen operasional, kemudian apalagi manajemen pemasaran. Sumber daya. Maksudnya ya membagi sumber daya bisa jadi anggaran, pegawai, ya, gaji, dan lain sebagainya. Perunding, ini melakukan perundingan dengan pihak yang berkaitan dengan organisasi, misalnya perunding dengan pemasok, distributor, ya. Itu biasanya manajemen operasional. Oke. Terakhir ini tantangan bagi manajemen, ya. Yang pertama, pendidikan dan pengalaman. Maksudnya, ya, manajer itu tidak hanya butuh pendidikan. Pendidikan yang tinggi tanpa pengalaman juga kurang. Gitu. Jadi, manajemen itu harus punya pendidikan yang tinggi, tapi juga pengalaman yang bagus. Nah, maksudnya pengalaman ini berarti step by step, yaitu seorang manajer itu nggak langsung di puncak, namun biasanya itu dari bawah, kemudian naik level gitu. Kalau langsung manajer puncak itu biasanya masih minim pengalaman. Selanjutnya kebutuhan akan visi. Jadi seorang manajer itu harus punya visi ke depan. Apa itu visi? Ada yang tahu apa itu visi? Apa yang mau dicapai, Mem? Ya, betul.
apa yang mau dicapai. Visi itu biasanya tujuan jangka panjangnya. Kalau misi, nah itu langkahnya untuk mencapai itu. Jadi lebih ke di breakdown lebih jangka pendek. Kemudian globalisasi itu jadi tantangan tersendiri karena informasi sudah bebas lah ya, keluar masuk gitu ya, dari mana ke mana sudah kayak nggak ada border gitu ya. Itu jadi tantangan juga karena juga manajer dari asing itu juga banyak masuk ya. Nah itu jadi bisa jadi kalah gitu. Terakhir, etika dan tanggung jawab sosial, ini kaitannya dengan sustainability juga ya bagi perusahaan. Etika dan tanggung jawab sosial itu harus menjadi sekarang ya jadi tuntutan perusahaan untuk diperhatikan. Ya kalau perusahaan yang tidak mempunyai tanggung jawab sosial, maka secara tidak langsung itu masyarakat juga dalam tanda kutip itu anti gitu ya untuk menggunakan produk-produk perusahaan tersebut. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi manajer gimana ciptakan perusahaan yang mempunyai etika dan tanggung jawab sosial. Itu kan dimulai dari manajernya juga ya. Perusahaan itu kan tergantung dari pimpinan. Oke, untuk perkembangan teori dan pemikiran manajemen, evolusi teori manajemen minggu depan akan kita bahas nanti teori manajemen kuno, manajemen klasik, pendekatan kuantitatif, dan teori manajemen kontemporer. Oke, jadi sebenarnya hanya sampai ini dulu untuk konsep dasar manajemen. Is there any questions? Jadi masih santai dulu aja lah, kalian nikmati dulu minggu pertamanya ya. Enjoy your lectures ya, nikmati perkuliahannya. Jangan merasa terbebani ya. Dibuat santai aja. Oke, Miss. Apakah ada pertanyaan atau cukup? Oh. Sorry, gimana Diva? Ya, not yet. Not yet. Oke, kalau merasa cukup, saya rasa juga perkuliahan hari ini untuk Zoom-nya saya rasa cukup. Tapi kalian lanjutkan dengan tadi download materi sama isi attendance di Elena sudah pernah belum ya? Sudah, Miss. Oke, sudah. Ya, sudah saya siapkan attendance untuk pertemuan 1 sampai 16 kalian isi ya. Isi attendance-nya di situ ya, untuk record di Elena. Supaya apa? Kalian mau membuka Elena juga, download materi, upload, dan lain sebagainya ya. Untuk tugas-tugas nanti uploadnya di Elena ya semuanya. Oke, saya rasa itu untuk, oh iya bukunya belum ya. Tapi kelihatannya saya punya e-book versi bahasa Inggris, nanti saya share ya. Untuk yang buku, kalian buku versi bahasa Indonesia terserah, silahkan mau pakai buku apa silahkan, yang penting punya bacaan atau pakai e-book ya silahkan. Ya, kalau sekarang zamannya banyak yang e-book ya. Silahkan kalau kalian cari e-book kemudian di-share ke teman-temannya juga boleh kalau menemukan e-book yang bagus gitu. Oke, saya rasa itu ya. Thank you very much for your kind attention. See you next week ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, Miss. Thank you. Have a nice day, everyone. I will end the meeting.